Oke, kita ketemu lagi di pojok podcastnya MF Minor Factor ya. Minor Factor Corner Podcast. Kerennya gitu bahasa Inggris. Jawabannya ya. Kita ada di sudut teras rumah pojokan ngobrol-ngobrol. Iya. Hari ini sore ini kedatangan sangat spesial ini. Sangat spesial. Seorang anak muda yang dulunya luar biasa nakal sekali. Amat sangat nakal. Tapi mungkin sekarang sudah insaf ya. Dikit. Mungkin diharapkan begitu. Insaf secara benar dan betul insaf. Inilah tamu kita pada sore hari ini, satu teman yang datang dari jauh karena pekerjaannya saat ini ada di Jakarta ya. Kebetulan sempat aja datang ke Purwokerto. Saya coba untuk ajak ngobrol-ngobrol. Inilah Roy Cesario. Ya, bener nggak? Cesaro. Benar. Roy Cesaro ya. Cesaro Erari. Cesaro Erari. Betul. Erari kayak merek mobil baik, kurang F Iya, ya. kurang F. Kayaknya catatan sipilnya Berarti kan kurang. mobilnya buntung ya. Iya. Iya, Kan depan. Ada artinya nggak, Roy? Ada. Iya. Kalau Cesarnya udah jelas lah ya. udah jelas. Nah. Kalau Roy itu raja, Pak. Oh. Roy bahasa mana ya? Saya nggak tahu. Pokoknya raja aja. Roy itu kalau Itu menaran apa? Benar. Apa ngarang seneng-senengnya Bener. ben keton ke priwe. Enggak, benar. Dulu waktu SD udah pernah sempet nanya. Oh. Kan nama sekeluarga itu aneh-aneh semua kan. Oh. Nah, nanya giliran nanya Berapa bersaudara sih? Empat. Empat. 4. Kalau nggak salah seingatku lanang dewekan oh ya. Iya, terakhir. Cilik dewek oh Iya, ya. terakhir. Rezekina kayak banget kayak. Amin. Iya loh, turun temurun jelas deman dewek, lanang dewek, cilik dewek, tapi harusnya jaga rumah. Kok ini nggak jaga rumah ya? Iya sih ya. Iya, harusnya di mana-mana masih loh. Ngerantau. Mm-mm. Masih dapatnya ini ngerantau. Empat bersaudara, namanya bersaudara. nyentrik semua. Nyentrik, kebanyakan nama kapal karena bapak kerja di kapal. Oh. Perkapalan dulu. Nah, giliran nanya, Roy artinya apa? Raja. Oh. Udah gede, oh iya bener. Roy artinya raja bahasa apa gitu. Pokoknya Roy artinya raja. Cesaronya udah jelas tuh. Iya. Lahirnya Caesar. Pada saat itu lahir Caesar itu masih jarang lah ya Pak. Susah ya. Masih susah. Iya. Susah, mahal. Tapi kok di situ tahun pira sih lahirmu? Kok kayaknya jadul teman padahal ya orang, Bok. Iya. Kok ngisi 6, Bok. Kayaknya jan menyaksikan teknologi medis loh. Aja sembarangan kan loh. Nek zamane mbahku ya. Ceritanya bener gitu. Jadi mungkin nggak di Jawa. Di Jawa tetap. di Jawa. Oh. Saya kelahiran Cilacap. Oh iya. Nah, Susah. Kenapa? Susah operasi itu gitu. Iya, maksudnya terkenal tuh kalau misal lahir Caesar itu kan biaya mahal. Wah, ini mahal nih anak mahal gitu kan, Pak. Iya. Anak mahal. Cesaro itu karena kelahirnya di Caesar. Cuma dibagusin dikit lah, ditambahin O gitu. Ferrari itu sempat saya nanya, ini bener salah tipe apa ini Ferrari harusnya. Oh enggak, itu ada artinya. Dari bahasa Jawa. Sebenarnya carry, Pak. Oh. Terakhir. Iya. Tapi akhirnya dimodifikasi, biar dibagusin jadinya Ferrari. Oh, carry dewek. Ya, carry. Jadi kan terakhir. Oh, berarti raja terakhir yang Ke lahirnya. karmu. Oh, enggak. Benar. Ke terjemahan karmu Benar. dewek. Besok Lahir seorang raja dari terakhir. Terakhir. Terah keluarga terakhir Iya, ini. terakhir. Karena kan cowok terakhir juga. Hmm. Gitu. Terus ya udah, oh artinya itu. Ya masuk akal sih. Iya. Ya. Masih tertib Roy sampai sekarang kalau kemana-mana harus absen ke ayah. Iya tertib Pak. Jadi ya kan Bagus tahu sendiri kan Iya, ya? Dari zaman dulu. Iya. Saya kesini awal SMA ya Pak ya. 2004. Iya. Jadi Papa itu Pak Punya kebiasaan Punya untuk kebiasaan. selalu ngecek keberadaanmu dimanapun betul. kamu berada gitu ya. Betul. Nelpon. Udah sampai belum? Mau ini mau kemana?
mau ke tempat bagus, Pokerto gitu kan. Yakin temenan ngana apa Iya, ora? pasti ditelepon. Jadi sebelum orangnya sampai udah ditelepon dulu. Udah bener ke situ belum? Oh iya nih baru sampai kan gitu kan. Iya. Sampai sekarang. Pernah bohong-bohong ada di mana tapi ngomongnya di mana gitu enggak? Sering. Ini padahal orang tua pasti tahu loh. Tahu. Pasti. Tahu. Udah Pasti tahu lah. Tapi ya oke lah. Oke lah. Kan pasti ya titisan kan ya tahu lah. Sebatas itu oke lah. Ya bisa diterima gitu ya. Iya. Oke, nggak apa-apa gitu kan. Tahu. Lah, meninggalkan kota Cilacap waktu itu kalau nggak salah kan Roy SMA terus Kuliah. coba untuk kuliahnya nggak di Cilacap kan ya? Kuliah di Bandung saya, Pak. Di Bandung. Kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung, habis selesai kuliah, Iya, selesai SMA, kuliah di Bandung. Lama kan di Bandung tuh sempet tuh. Oh, siapa sih? Ngantar titipan. Oh, iya. Tadi GoFood. Buat bawa ke Jakarta. Kuliah di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Kan bagus sering. Iya. Ya, nanti cerita ya. Itu pilihannya ke Bandung karena apa? Jadi Banyak wanita cantik di sana. itu bonus. Enggak gini, Pak. Dulu waktu penentuan kuliah itu orang Cilacap Iya. rata-rata pasti Sebentar, kuliah. aku potong. Aku mau pakai topi yang darimu. Woi, siap. Saya dapat oleh-oleh kemarin Factor Day dari Roy pas ke Malaysia. Ya, itu Ke Sepang ya? Saya nonton Sepang itu 2019 ya, sebelum pandemi. Sepang 2019 itu rencananya sama papa. Iya. Sama papa udah semuanya udah paspor udah urus, kita segala macam. Nah, urus kan papa tiba-tiba sakit. Nyari gantinya siapa yang mau ikut nih, nggak ada. Akhirnya sendiri, Pak. Aduh. Saya nginepnya waktu itu di Ritz-Carlton sendiri. Presiden Suite. Aduh. Jadi pinginnya nyenengin papa kan. Iya. Papa kan seneng GP. Iya. Seneng GP, seneng Rossi gitu kan. Ayo paling dekat kan Malaysia. Nah, terus bisa lah berangkat Jumat, ini Sabtu, Minggu. Iya, Udah iya. dikondisikan semuanya di sana. Ternyata dari dokternya nggak memperbolehkan. Nggak bisa nih kalau perjalanan jarak jauh, apalagi naik pesawat dan lain-lain. Akhirnya gagal. Saya berangkat sendiri, tiket apa hangus. Nah, merchandise-nya dapat ini. Oh. Gitu. Kebagian ke aku nih. Ya, nah itu sempat itu Pak, saya nggak tahu di mana nih kan gitu kan. Tiba-tiba waktu kemarin Factor dia buka-buka koper, saya kan bawa koper kan juga gitu. Loh, ini dia itu kan. Ya rezeki bagus. Thank you banget ya. Iya. Apa juga dapat. Oh iya, thank you banget loh. Ya, Luar itu biasa ini. dari tribunnya. Aku merasa langsung ganteng itu. Oh iya. Iya, ini jadi di sana itu di GP ada tribunnya Valentino Rossi, Pak. Semuanya itu beratribut Rossi ya. Rossi semua. Iya. Saya juga baru sadar bahwa misalnya wah gila nih Rossi memang satu brand Iya, lah icon gitu. ya. Icon. Saya nggak tahu kalau misalnya ini Rossi udah pensiun, itu tribun mau dijual tribun apa gitu kan, Pak. Jadi di Sepang ya sempat nepot. Memang khusus gitu, Pak? Khusus. Jadi yang ke situ yang bawa bendera, pakai rambut. Iya. Itu, Pak. Ya karena salah satu fans juga kan saya ke situ juga. Tribun utama jalan jadi bebas tuh. Dari jalan gitu. Asik. Oh, gitu. Aku baru tahu Gitu. ceritanya. Itu dari Itu hanya di Malaysia apa di semua sirkuit ya? semuanya, Pak. Jadi di Malaysia sendiri juga ya teman-teman juga yang pernah nonton GP juga langsung ada beberapa tribun, ada tribunnya Marquez, ada tribunnya Rossi. Berlaku seperti itu juga. Yang dengan dijual- atributnya Betul. mereka bisa masuk ke situ gitu. Betul. Jadi pembagian tiketnya juga beda-beda, Pak. Tiket utama yang dekat start. Beda lagi di sisi sini Valentino Rossi Tribun. Iya. Jadi benar-benar di blok itu Iya, buat iya. Rossi, ada yang Marquez. Waktu itu kan masih Vale sama Marquez kan. Iya. Nah, setahu saya hanya dua itu. Yang lainnya tuh kayak nggak punya Nggak punya sesuatu nilai- untuk dijual gitu nilai loh. jual itu. Lah iya. Nah makanya ini kalau misalnya pensiun mau ngejual siapa? Iya. Udah, Pak. Lah ini kira-kira Mandalika kan begitu juga nggak? Pastinya juga nggak jauh-jauh beda kan? Nah, saya Dengar-dengar pengen ke sana juga. Iya, waktu itu Udah. udah ada rencana Udah juga. masuk online juga katanya. Iya, harus kan online. Maret ya, Pak ya? Iya. Nanti tinggal dilihat lah situasi sama kondisi. Pingin sih motor-motoran sana, Pak. Asik, Pak.
Asik. Aduh. Udah tua mas sampai sana apa enggak ya? Tuh. Kan asik nyebrang 2 kali tuh di Bali. Udah sempet dulu waktu 2021 itu sempat mikir kalau misalnya ke Mandalika tuh naik motor, berhentinya di mana di mana. Iya. Kayaknya asik. Jadi satu hal yang saya pelajarin kalau misalnya GP itu orang-orang di Malaysia juga motornya itu kayak ngecamp gitu loh, Pak. Jadi mudeng. jadi memang datang Iya. ke situ mereka komunitas bermalam di sekitaran sirkuit. Iya, Jadi iya. memang ngecamp di Menikmati asiknya itu gitu iya, loh ya. jadi nggak cuma ada MotoGP-nya. Datang lomba selesai pulang bar resik gitu enggak ya? Nah itu saya nggak tahu di Indonesia gimana nih. Kayaknya enggak, karena apa? Aku dengar juga bilang gini si Rossi nyampat. Kalau ini lombanya ada di Mandalika, kayaknya kita nggak lomba, kita berlibur. Ini saya cepat boleh nih? Iya, Oh, dicoba iya. aja. Katanya berlibur gitu karena memang alamnya kan masih Oh iya. bagus dibandingkan yang lain-lainnya mungkin. Jadi mereka berpikir bahwa kalau kita ada di Indonesia, sirkuit itu betul bisa dipakai, kita nggak lomba, bukannya malah lomba tapi berlibur katanya. Iya. Nah terus saya juga nggak lihat ada bangunan tribun dan segala macam. Gitu ya. Bener nggak sih Pak? Iya, kosong melompong ya. Iya. Apa hurung? Nah nggak tahu. Mungkin yang dijual alamnya mungkin. Atau kalau misalnya langsung kan ada tribun, ada yang cuma bukit-bukit tuh Pak. Iya, Jadi mereka orang-orang bisa duduk-duduk di gitu. situ. Malah ngecamp kalau nggak salah. Nah, iya bisa di situ. Kan itu juga ada beberapa spot. Jadi beberapa titik yang bisa ngelihat semuanya. Nah ini nggak tahu nih di Mandalika konsepnya kayak apa. Padahal World Superbike aja November ini. Iya, aku lihat udah diwarna-warnain juga loh berita Iya, terakhir kan. Iya, iya. Udah diwarna-warnain gitu. Kan bulan November ini Superbike. Iya, iya. Nah, nggak tahu nih Superbike lihat dulu kayak apa. Kalau misalnya oke, memungkinkan ya kenapa nggak ada rezeki kan? Siapa tahu. Iya, siapa tahu. Siapa Kan masih di depan kan Si ya. Maret lah. Iya. Masih bisa lah. Gitu. Tapi jatuhnya jadwal GP di Indonesia Maret, Pak. Maret. Maret. Anehnya itu yang jadwal yang dirilis sama MotoGP-nya itu Indonesia itu nggak masuk kalender yang Yang biasa Asia. Iya kan, harusnya kan jadi nggak gitu-gitu loh. Nggak, kan sekalian jalan gitu. Kalau nggak salah setelah Qatar kalau nggak salah. Oh. Jadi abis Qatar terus berapa itu baru ke Indonesia, balik lagi dia nanti ke Eropa. Iya. Baru ini. Nanti Makanya aneh. terakhir kan bagian-bagian terakhir saya panggilin balik lagi ke Ya, Asia iya, gitu. makanya kan Thailand, Buriram Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, anehnya kan, loh kalau misalnya di terakhir kan persiapannya harusnya lebih matang. Iya. Kenapa di awal di Maret? Iya, iya. Nah, iya. itu nggak tahu Kok juga bisa sih. ya? Nggak tahu Nyentrik nih, loh, nggak tahu nyentrik nih. loh. Makanya nih, kayaknya asik sih. Iya. Naik motor. Catanya sih sebetulnya juga tahun ini ya. Apanya, Pak? GP itu kan Mandalika harusnya Iya. udah dapat kalender juga kan. Harusnya. Tapi kan ngelihat yang kalender Asia juga akhirnya di cancel semua, Pak. Iya, iya. Sepang nggak dapet, kan, ya kan? Kalau nggak salah ya. Iya, iya. Tadi ngobrolin ke Bandung ke Priwe ceritanya. Oh iya, alasan gara-gara ke Bandung. topi jadi Gara-gara. membahas GP. Iya, aku cuma sorry aku potong pengen pakai topi jadi terus Iya, jadi itu GP. atau banget. Makanya di awal tadi, ini mau ngomong sampai berapa jam, Pak? Bahas banget. Bandung. Di Bandung itu habis SMA. Kenapa milih di Bandung? Pertama, mindset kalau gini nih. Kalau dulu saya di Cilacap ya, Pak. Iya. Sekolah lahir besar di Cilacap. Nah, terus orang Cilacap itu rata-rata kalau kuliah itu kalau nggak Purwokerto ya Jogja. Sama kayak pindah sekolah, Pak. Iya, iya. Jadi ketemunya orang-orang itu aja. Ketemu itu lagi gitu. Ya sama kayak misal- Teman-teman sekolah juga larinya ke sana semua. Pasti. Kalau nggak Purwokerto, Jogja. Pasti Ah. kakak di sana. Iya, iya, iya. Aduh, masa iya nggak ada sesuatu yang baru? Iya, iya, iya. Terus Bandung, oh Iya, iya, iya. pertamanya nggak Iya. boleh. Maksudnya udah Jogja aja ada kakak segala Iya, macam. iya. Rusuk sih pasti sih kamu sih. Jelas Ya nggak boleh. itu bonus ya. Sudah Jadi- bisa diprediksi loh. Ya, Iya kan? ya. Terus abis itu kebetulan dapat PMDK lah, maksudnya kayak dapat. Iya, iya. Kalau dulu memang ada PMDK ya. PMDK yang dari raport. Terus habis itu terima di Bandung di Telkom. Di Bandung, nah dimulai itu perjalanan di Iya. Tapi Bandung. langsung boleh. Langsung boleh kemana? Begitu, oh iya aku masuk nih di Telkom nih, Bandung. Iya. Ya wes nggak apa-apa, silakan aja gitu. Nah kan kalau misalnya PMDK gitu kayak jalur kayak gitu kan Pak, kalau misalnya dia nggak diambil kan, yang di bawah angkatan kita kan malah nggak dapet Blacklist. Blacklist. Pasti gitu betul. kan? Orang-orang yang udah ini Iya. pasti blacklist nih kalau nggak Iya, ini iya. nggak diambil, satu aja nggak Iya, iya. ngambil. Ya udah diambil. Ini sebagai alat buat meyakinkan Pak kayak gitu. Ini harus. Kasihan bawahnya Iya gitu. betul. Padahal udah nggak pingin sih di Jogja waktu itu. Gue sekolahnya rampung cepet apa orang ya?
saya mau mengulik sedikit kehidupan pendidikannya dia gitu. Yang kayaknya komplot ya. Enggak lah. Ya jelas enggak lah. Jadi kuliah kan dibatasi 7 tahun. Saya ngambil maksimal, Pak. Jadi Sengaja. sengaja. Kalau enggak dolannya kecepatan enggak asik. Kan sekolah dolan disangoni kan? betul. Iya kan? Harus semaksimal mungkin. Betul. Nakalnya di saat itu. Betul. Habis itu jangan nakal. Ini nakal apa enggak? Sedikit. Lagi berusaha. 7 tahun dapat jatah. Oh, kan kuliah 7 tahun gitu kan. Ya udah dimaksimalin 7 tahun. 7 tahun, bener-bener 7 tahun di Bandung. Enggak apa-apa, Babe juga enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Kan laporan terus. Iya, tapi Be, kan aku sekarang udah di kelas gitu kan. enggak, kalau itu enggak. Ya paling cuma diteleponin doang. Biasanya ini maghrib nelpon nih biasanya. Oh gitu Oh, ya. iya. Oh iya Absen. nanti kalau teleponnya kita pending ya. Rokok nggak apa-apa. Enggak apa-apa, bebas aja, bebas. Boleh. Betul. Ganja juga enggak apa-apa kok. Enggak doyan enggak kan? Kasus lo. Kayak Anji dong. kasus lo. Tit. Jangan. Nanti Terus, berantakan semuanya. 7 tahun. Mm-mm. 7 tahun. Sebenarnya saya bisa selesai 4 tahun, Mbak. Kurang dari itu bisa. Jadi terakhir itu ada skripsi ya, tugas akhir karena di teknik susah tuh. Ini mau sombong ya sebetulnya dia sombong dia. Kan pinter gitu, nggak mau duluan ada sesuatu gitu yang pengen diobrolin nggak gitu dia mau sombong kalau dia nggak bodoh. Iya. Ya kan IPK juga nggak jelek-jelek banget. Oh, sombong emang niat sombong. Congkak. Ya terus Merendah untuk meninggi. Jadi sebenarnya bisa tuh selesai 3,5 tahun 4 tahun bisa. Gila lu. Bisa Pak, bener Pak. Jadi saya tinggal. Jadi selama 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ini lari ke 7 kan 2 kali lipatnya Ya, loh kan bener. keterlaluan. Bener. Ngacunya ke situ kan? Ya. Kalau 3,5 aku selesai 4 atau 5 oke lah. Tapi ini selesai 7 loh. Padahal Udah nyari-nyari di DO itu. Iya. Iya kan? kalau anak kampus bilangnya last man standing. Jadi yang paling terakhir tuh. Kalau Tetangga kancane ya. waktu wisuda Pak, dipanggilnya paling pertama sendiri Pak. Karena udah paling angkatan paling tua. Aduh ya Allah malu banget. Enggak apa-apa lah, pengalaman. Iya. Cerita. Itu kenapa sampai 7 tahun? Jadi ada skripsi tugas akhir itu dikasih judul sama dosen itu susah. Oh. Kalau Nggak pinter. gini. Susah sih. Iya. Aplikasinya gini. Kalau di handphone sekarang ada Oke Google gini Pak. Terus kalau di iPhone kan ada Siri. Jadi kayak asisten gitu. Kita Iya, tinggal iya. ngomong apa Iya. gitu kan. Google-nya langsung nerjemahin tuh. Oh. Mau berupa tulisan atau apa. Nah, waktu itu sama tugas akhirnya saya itu. Tapi lebih mengidentifikasi suara manusia. Oh. Jadi kalau saya ngomong A, Ya. ini suaranya Roy. Pak Agus ngomong B, Oh. ini Pak Agus. Gimana coba Pak? Itu Iya. 2000 berapa ya? Iya. Gitulah 3 tahun Iya. 2010. Sekarang 2010. oke ya. Sekarang ngobrolin memang, itu ya memang sudah ada gitu. terapannya udah ada. Karena memang tapi kan waktu itu masih diteliti, masih diapain. Wah, susah Pak. Nyari jurnal aja Susah saya. ya? Susah Susah. nyari Bodoh di sini. Wah, nyari jurnal aja Nggak ada susah. referensi, nggak ada untuk Nggak itu ada, ya. di Belum luar, ada ya. bahasanya Perancis semua. Aduh, udah kan tinggal aja kan Pak. Tinggal tuh. Bukannya itu yang milih sendiri, bukan dari tugasan sekolah. Diarahin sama dosen pembimbing. Kan ada dosen pembimbing tuh. Ini kalau mau lulus cepat, ambil ini aja gitu. Saya ada judul gitu. Oh ya Pak, mau Pak. Iya, itu Kan yang malas bikin jadi mikir. 7 tahun. Salah satunya sih. Salah satunya. Kowe ngawur kowe lah ya. Susah Pak, aduh coding, aduh ya Allah. Aduh kan bikin program kan kita kan. Iya. Nah, terus udah susah, ada akhirnya ya udahlah main game online, kerja sampingan cari uang karena kan dari orang tua udah ditutup tuh keran. Itu malas dipikirin. Ya malas tak tinggal. Malas ya, sengaja. Tapi setiap semesteran tetap bayar Pak. Iya. Cuma bayar tuh tugas akhir. Nggak ada ngambil semester pendek, nggak ada dah. Pokoknya udah tugas akhir aja udah. Sampai akhir sampai udah 7 tahun memang tinggal itu doang. Parah. Yang di Purwokerto itu ngapain? Nah, kalau yang di Purwokerto itu 2011
Gila Iya kan itu ada urusan apa Itu- gitu ya. apa sih kalau orang ngomong sih, kalau dulu namanya gladi ya, tapi Apa? Magang. ya magang Magang. di Telkom sini. Aku Ngekos. ingat nakal Ngekos. banget itu. Itu betul-betul zaman asli nakal Apple kok. Ya. Itu kan Ngekos iya. ngekosnya depan Cheers, Iya. Kan ngekosnya depan Cheers. Itu tinggal nyebrang. pertama ngekos di depannya Om Dudut toh. Iya di situ. Di situ ya. Di situ. Itu sampai selesai di situ. Sampai terus ya? selesai di situ Oh, ngekos. itu kos-kosan campur man ya. Campur. Pak, ini Pak. Campur. Ini anakmu ngene lho, Pak. Aduh. Campur ngekos itu berapa bulan ya? 3 bulan apa ya Pak ya? 3 bulanan lah. Iya, iya. Emang kan sering nginep sini. Itu waktu di Purwokerto udah jalan ke tahun keberapa? Tahun kedua Oh, berarti 2008. Purwokerto dulu terus baru ketemu malesnya ya? Iya. Karena itu kan Itu masih sampai- lempeng, Pak. Oh, udah nakal. Nakal, tapi kan akademis tetap. Masih jalan. Jalan. Masih. Seimbang. Oke. Seimbang. Iya. Tuh. Lah wong di sana ngontrak sendirian ngekos kepriwe? Ya, di Bandung kan. Oh iya, di Bandung itu pertama ngekos. Zaman pertama tahu ngontrak. Jadi satu kontrakan 4 kamar, 2 kamar mandi luar. Iya. Itu Iya. garasi segala macam cuma diisi 2 orang. Iya. Nah, Nakal hampir banget. setiap tahun itu waktu ada acara Iya, Brotherhood ya Pak ya. iya. Jadi masih zaman dulu itu Iya. masih kita datang ke Bikers Brotherhood ulang tahunnya, ada undangan, Pak Agus dan kawan-kawan datang. Nginepnya di Nginepnya di situ. kontrakan. Iya. Jadi Nginep. saya tahu nakalnya dia memang nakal banget. Bebas kan Pak di situ, Iya. Pak. Mau ngapain, parkir motor. Itu daerah segala mana ya? Aku kelalen tuh. Itu Dayakolot, jadi Bandung Selatan ya, Bandung Selatan. Keluar tol, pinggir tol. Iya. Kok Warung. enak banget gue ya. Enak banget itu, Pak. Orang kayak di Bandung loh rasanya Iya, loh. betul. Masih enak lah, masih Enak. seger banget lah di situ lah. Jadi acara Brotherhood 20 kita datang, 21 datang, yang di ya kan kita yang di Naik gor. bukit apa kayak? Ya itu yang di ngecamp di atas Ah. di apa namanya ya? Kelalen Sumedang apa? atas lah, Unpad itu. Iya. Jatinangor. Hmm. Jatinangor Iya. ngecamp. Iya, Kayak ingat. model-model ngecamp. Pulangnya tewas semua. Masih ke Bandung tuh. Jadi 7 tahun itu Roy sempat ngurusin Simpul Bandung ya. ya Iya kan, mulai lahir teman-teman Bandung Betul. di situ kan. betul. Iya, terus buat tinggalkan sembarangan kayak gitu ke kepriwe. Iya nggak sembarangan. Hah? Jadi kan awal mula di Bandung kan mungkin saya dulu ya Pak ya. Iya. 2007 saya di Bandung. Iya, kebagian. sedikit lah. Tapi memang kebagian ngurusin nih untuk semua urusan koordinatornya. Iya. Koordinator gila enggak? Ya jadi kan gimana? Pak? enggak. Saluran distribusinya resminya MM Iya. Produk lah gitu. kan. Karena 2007 minor itu awal-awal saya tahu 2004 ya Pak. Iya, 2004 ya. kowe dewekan Sendiri kan? sendiri Iya. bener-bener sendiri orang dari daerah ke Bandung. Kan ya mungkin teman-teman yang apa tertarik atau misalnya wah ini Bandung ada loh gitu kan. Itu dari awal mainnya mulai tuh Pak ke kontrakan, Iya, ke iya, kos iya. gitu kan. Iya. Ke kos mulai waktu itu udah mulai produksi beberapa merchant gitu kan, maksudnya kaos gitu-gitu kan. Mulai dari ngobrol santai. Kan saya kan orangnya open ya Pak. Masalah, Mas tanya-tanya, udah main aja Iya, Mas. iya. Ngopi-ngopi. Banyak kan dari abang gitu Iya. kan. Iya. Kan Sayang. mulai ada komunikasi kan ya di tahun-tahun Ya. sudah agak lama kamu di sana. Brother itu udah lewat semuanya itu. Ya udah lewat. Iya kan? Badurut. Kamu lagi yang suka ngambilin jempitan itu di perumahan itu kan? Tiap malam nggak bisa makan, kamu ngambilin jatah jempitan di pinggir pagar orang. parah itu. Aduh, udah dipotong bulanannya, cari uang sendiri. Tapi bisa ya cari duit sendiri ya? Bisa Pak, alhamdulillah. Iya ya. Hebat loh. Iya ya, hidup ya. Hidup loh. Hidup seneng-seneng di sana. Oh, Iya loh. Itu luar biasa loh. luar biasa. Heeh. Luar biasa di Bandung tuh. Main doang isinya. Iya. Berangkat FD dari Bandung, teman-teman. Teman-teman Jakarta itu kalau dulu berangkat FD tuh pasti Iya. kan mampir situ Iya. dulu, Pak. Pasti. Hoki kamu ya sebetulnya. Pasti. Ya. Terus
Mas Dewa main itu apa tuh ke Bandung, mampir FD bareng. Iya. Kan dulu kan masih dikit banget kan ya, Pak? Iya. Mampirin Tasik, Iya. mampirin Ciamis, Segaris. Tapi startnya dari Bandung. Mampirin Tasik, mampirin Ciamis, terus kamu dapat apa mobil jadi nggak sampai gitu kan? Nggak pernah. Kalau pulang aja Saya ya. sendiri dong. Iya, kalau Sendiri pulang dong, ya. amit-amit ya Allah. Kalau giliran sendiri pasti aja. Iya. Karena Ada ngawur kamu naik motornya juga. Oh, buktinya enggak. Eh, Kalau misalnya ngawur. lagi Kalau rame-rame. sendiri itu, Oh iya, nggak ya kan? kontrol ya. Kelalen remes bulan di. Iya. Oh, saya aja pernah dimarahin waktu Iya, jelas. masuk jurang ya, Iya. Mas Walmi, mohon maaf. Kemarin aja karena sendiri jadi bosok kan? Iya. Iya, karena sendiri. Padahal cuma Pokerto Cilacap. Perlakuanmu ke motor itu nggak sehat. Ngambek. Jarang dibelah. Oh, motor. kan barusan dibeli-beli itu. Iya sih ya. Iya kan? Nah, nggak tahu deh. Marah kayak karena mau dijual itu. Iya, kan padahal iseng juga dia. Enggak juga nggak apa-apa sih ya sudah. Itu. Pancen Cuma arep didol ya. Kamu Enggak sih. niatnya ngedol jadi kayak Iya sih ngambek ya. Berarti jadi larang sisan bae lah. Nggak jadi dijual. Ngambek soalnya. Tonton bae lah ngasih bosok ngono ora payu. Aku tongane malah aja payu kok. Ya Mas Dewa juga motorku mau jadi. Iya. Masa si Oren mau dijual? Enggak. Kalau aku nggak doanya nggak kayak gitu. Gimana, Pak? Sontoloyo ge wis gulune manak loro dadi papat, apa yang enggak ada dadi papat temenan nyong siji wae. Aku dongane aja malah nek bisa-bisa dadi siji maning bae. Semakin dibully ya kalau jadi 4 ya. Kan juga sebel juga loh. Giliran start lampu merah, aku gaspol, kamu kayak nggak gaspol gitu kan. Rasanya terus kamu bilang, kayaknya motornya lebih kenceng kamu. Ya iyalah. Oh ya waktu ke dia. Ya iyalah. Kan rasanya gimana gitu kan. Wah ini aku merasa nistan nih. Aduh. Wah, Iya kan? kalau R1 saya jadi waktu itu. Janganlah. Aku doanya nggak jadi lah. Bener. Yakin. Ya. Jangan sampai ada begitu deh. Ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak. Karena itu sesuatu ya. Sesuatu kan menjadi lebih baik itu tunggangannya gitu kan. Iya. Iya. Ya kan saya juga pernah ngerasain zaman Tiger, Pak. Iya. Awalnya kan dari Tiger. Iya. Wah, lucu tuh kalau ngomong dari awal tuh ya. Tiger ketemu tahu Street Buntung, Minor Fighter. Saya tahunya waktu deklarasi. Agak saya pelanin ini. Kok ada deklarasi ya? Itu seperti tanda tanya deh. Tanda tanya darimu untukku apa untuk seeranya itu? Tapi bener lah. Tapi bener kan kita ketemunya. Iya. Tahu bener. Oh dengar kan memang udah sering. Saya Sebetulnya kan deklarasinya kan bukan untuk minor factor-nya. bukan Minor Fighter, bukan. Untuk FD-nya. No, bukan. Waktu itu saya koreksi dikit. Ke Cilacap, Pak Agus. Ya, Itulah deklarasi itu. Iya, tetangga. Di Joglo, ya tetangga. Iya. Kan saya masih Kirain yang masih ikut di situ. Iya, masih menjadi bagian dari struktural. Ya, masih bagian jadi struktural. Waktu sebelumnya udah dengar kan langganan koran. Iya. Pasti dari SMP udah dengar rubrik-rubrik udah tahu lah zaman Pak Agus. Apa modifikasi Kawasaki ZX lah apa, tapi masih udah limbah. Nah, terus bener-bener tahu itu waktu itu Pak Agus datang sama Mas Awang itu ke Cilacap. Belum ada kata-kata minor factor kayak Belum gitu. ada. Cuma bentukannya udah straight. Memang straight. sudah ke situ udah. Belum ada. Saya juga itu 2004 bener 2004 tahu apa ini. Tapi itu sudah mulai ada wacana ke situ loh, Roy. Udah mulai ada wacana ke situ karena hanya ada sebagian besar dari yang struktural itu sudah mencoba untuk tidak bisa didatengin oleh ini kita gitu loh. Itu sudah mulai ada di situ gitu. Nggak hanya di lokal ya, maksudnya memang semuanya menjadi kita seperti struktural juga dianggap oleh mereka, yang itu yang sulit sekali untuk diterangkan bahwa kita waktu itu sama. pantesan Pak Agus itu sama nggak berbaur. Nggak bisa. Jadi ya. ketika itu acaranya misalnya kita ngomong di pendopo gitu kan, Pak ya. Kan dikasih jarak kita sudah pendopo, kan. udah. Iya. Pak Agus bisa sendiri. Kan aneh kan. Kok bisa sendiri? Kenapa ini kan? Betul. Tapi malah makin tertarik tuh ini apa sih kira-kira gitu kan. Ya, akhirnya
dapat kesempatan, habis itu ngerubah motor. Awalnya standar biasa, ikut struktural, habis itu udah mulai tuh, tapi masih fairing. Masih fairing. Iya, orang apa? Fairing kan MotoGP. Keren loh. Fairingnya itu fairing cuma tememplek, Pak. Iya, tahu, ingat zamannya dulu race look ya. Iya, race look. Iya, biasa lah race look. Trouble tuh, Pak. Waktu ke Sumedang, struktural. Bukan Sumedang, baru nyampe, malah mau sampai Kroya apa Ciamis gitu, lupa saya. Pokoknya trouble, ambrol, kan getaran, Mbak, kan gitu kan. Getaran, ambrol, udah tuh street, udah mulai. Street, fairingnya diturunin, bodinya masih sama, segala macam udah mulai street. Iya. Terus habis itu buntung udah. Buntung. Itu FD1 kan ya. Iya, FD1 udah sering main kesini sama Mas Anton. Mas Anton apa kabar? Iya, ada jadi tetangga Di sini. Oh, sini. Pernah Iya. main kesini? Sering. Oh. Sering sekali waktu nongol gitu. Ya nggak sering-sering banget tapi tiba-tiba nongol, tiba-tiba enggak deket banget situ. Oh, kangen. Waktu kangen di Bandung sering banget Iya, iya. datengin kalau udah ngambil motor atau Iya, apa. iya, iya. Ya udah buntungin. Tapi bikinnya di Cilacap kan. Bengkel Mas Anton waktu itu. Buntungin, habis buntung FD1 tuh. Dieng. FD1. Ya kan, Pak ya? Iya. FD1 Dieng udah sering kesini tapi buildernya bikinnya masih di Cilacap. Iya, iya. Terus FD1 berangkat sama Pak Dewawan. Nah, Pak Dewan balik kasih ke ya? sama saya, Pak. Oh, bareng ya? Oh, kamu ke Kan aku ke Jogja. Jogja. Iya, Terus ingat wah, aku. aku nggak ada temennya. Wah. Iya, 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 Pak iya. Dewan pulang gak asik dulu. Iya, Pak. iya, iya, Padahal iya. menghindari rombongan. Menghindari rombongan. Aku tahu pasti. Kalau aku kan gara-gara ke Jogja. Iya, iya, iya. Apel. Ingat ya? Ke Jogja. FD1 berangkat 4 motor ya dari Cilacap. 4 motor termasuk Mas Anton, Pak Krisna. Pak Krisna. Iya. Pak Krisna di Dieng. Itu sih tahun berapa ya? 2005 kayaknya, Pak. Oh. 2005. Aduh, udah tua ya. Pertama keluar wacana Factor Day itu ya. Iya, itu Factor Day itu. Dieng, bener. Iya, Cuma iya, berapa iya. motor sih? 12. Dikit banget. Dikit. Orang saya masih ada fotonya di Banjarnegara. Berhentinya kan di Oh, Banjarnegara. iya, Depan iya. bakso. Iya, iya. Alun-alun tuh. Iya. Pasti di situ. Betul. Pasti jadi checkpointnya tuh di situ kalau kita ke Dieng. Di situ sih. Sama kalau nggak salah itu juga ada kecelakaan Mas Wang, bukan ya? Yang mana tuh? Oh iya. Iya kan sempat ada Yang waktu mau naik ke Wonosobo Iya, naik dapat kena bis. Iya. Tapi bangun lagi orang. Oh iya, kalau nggak bangun sempat putus asa Iya, mau naik putus bis. asa. Lo nggak bisa dong. Saya masih inget tuh yang jalan gini kan, rel kereta tuh kena bis. Iya, betul. Dari dulu udah petakilan sih Mas Alon. Iya. Risa Alon juga Iya. ndelesek banget. Aku ngombe di situ. Iya, saya juga. Waktu pertama buntung-buntungin motor, Ya, kan Bapak selalu lihat ya perkembanganmu kan. betul. Dan selalu juga memberikan komentar gitu ya. Iya. Kan selalu loh. Selalu. Selalu merespon dan bereaksi atasmu ini? loh ya Iya, kan. iya. Gimana Roy? Ceritanya itu Roy. Apa pamit dulu mau tak potongin Ya, enggak lah. dari firing gitu kan? Enggak. Kan kamu juga selalu laporan dulu kan? Iya, iya. Jadi Mau tuh limbah juga kalau nggak salah ngobrol dulu iya, apa kan iya, gitu iya. kan? Nah. Jadi tuh sebenarnya tuh dulu anak papa dia. dulu tuh kalau kan dulu masih belum motor-motoran, jadi lihat kakak gitu kan. Kakak ban kecil, dibeliin Supra ban kecil, distandarin dibalikin sama papa. Oh. Anti yang gituan pada awalnya. Anti yang begituan, maunya standar aja, standar tertib lah pokoknya. Iya, iya. Spion kudu komplit. Banget tiba ya. Nah, melihat kakak gini, ban kecil dipermasalahin, armnya ganti dipermasalahin, sengkek ya di Iya iya, dulu modelnya sampai dipendek sengkek, ya. ditekuk Iya, tuh iya. stangnya racing look gitu-gitu kan, dimarahin. Nah, ini satu-satunya cara, nggak mungkin ngomong ini kan terakhir. Kalau untuk fairing, waktu itu tuh selama warna di STNK masih sama, Iya. gitu-gitu sama masih oke. Tapi waktu dibuntungin itu nggak ngomong. Boleh apa-apa nih, udah nggak mungkin bisa dibalikin kan, Pak? Pancen nakal banget ya. Udah. Makat dari kalbu kamu ya. Jangan nggak ngomong ya. Tapi kan akhirnya kenapa mensiasatinya itu kan
Oh iya, kemana kalau main ke Pak Agus gini, di cross check memang benar, ini laporan aman sih. Mm-mm. Oh ya udah tahu lah, Mm-mm. jadinya dipercaya. Ya sampai sekarang buktinya masih dikit. Sampai ke Karimun, Iya, gila ya. naik motor loh, Iya, Pak, di Karimun. benar-benar. Nyenengin banget ya. Nyenengin gitu. Mau lagi itu. nggak? Ayo. Alah kowe, Iya bener Pak. pekerjaanmu sekarang kan nggak memungkinkan Ya untuk. enggak kan cuti. Ah. Lah buktinya kayak gini cuti bisa. Nah ya sesekali aja lah. Tapi pas giliran yo mangkat ora. Enggak, kan dia yang Ora bisa. dadi. Kalau sekarang harus di schedule. Kalau dulu kan Iya ya. kalau dulu kita tuh pernah di waktu-waktu Sangat yang spontanitas ya. seminggu datang saya ke sini seret dari Cilacap. Main yuk Pak, kemana Guci? Gas gitu Pak. Wah, Iya, iya, udah iya. bener-bener ayo cuma Iya, berapa 10 orang nggak Iya, iya. nyampe kali ya 8 hampir tiap minggu kayaknya ke Guci deh Pak. Iya iya benar-benar. Saya sampai hafal villanya ini udah pernah ya Allah. Guci Dieng motor 5 aja berangkat ya Allah. Tapi dulu saat kamu berangkat ke kuliah di Bandung tuh, si Timo itu sangat mengidolakan dirimu loh. Masa iya Ini kan ada nggak agak selisih agak beberapa ya, jaraknya ya. 4 tahun mungkin ya. 4 tahun ya kayaknya dengan Timo ya. Aku sempat tanya loh, kamu mau kemana? Mau ke Bandung karena apa? Karena ada Roy. Ya mungkin cuma apa ya, Cilacap kan kota kecil ya Pak ya. Hmm. Cilacap kota kecil, kalau misalnya ada satu yang gini, bentukan gini, ya waktu itu kita struktural Iya. tapi bentukannya udah buntung kan. Iya iya aneh-aneh, iya Pak. iya iya. Struktural bentukannya udah buntung, kan cuma beberapa motor, cuma 3 motor kan. Ya kan ketayak kan dengan Iya di iya Cilacap. iya iya. Tapi kan habis itu saya udah lepas dari struktural, Timo kan kayaknya masuk tuh. Alasanmu kenapa Roy? Kok sampai pada saat itu tuh kamu terus nggak mau terlibat di struktural loh. Kalau yang lain-lainnya kan nggak ada masalah loh. Tapi memang sempat menjadi seperti satu konflik gitu ya. Seperti kita sih nggak pernah menganggap itu konflik. Tapi mereka yang selalu melihatnya seperti itu. Lah kamu kemudian mau melepaskan diri itu gimana? Jadi gini lah, kalau misalnya kayak struktural ya Pak ya, kan saya nggak nyebut. Ya mungkin hampir mayoritas ya Pak ya, struktural ada. Kalau malam minggu Ya, suruh ya, wajib setor muka Iya, gitu iya. kan Pak. Terus kadang-kadang kalau misalnya ada tamu jemput batas kota, Iya, iya, kan iya. gitu kan. Iya. Pak Dewawan maaf Pak. Oh dia tukang bawa anu. Iya, plastik aduh. Jadi ada agenda kemana nih, misalnya anniversary mana? Iya. Ya siapa Yang mau sifatnya berangkat? wajib juga ya. Iya, malah ya. jadi itu harus diikutin. Sedangkan kan ya namanya kita tuh kalau misalnya malam minggu kalau pun nggak bisa. Jadi gimana ya? Ada ketika mereka kumpul, saya nggak bisa nih lewat situ iya, iya. atau kelihatan berkeliaran tuh jadi kayak ada sentimen negatif sih Pak. Oh. Padahal kan ya ada acara sendiri Iya iya malam iya. mingguan. Dan nggak sengaja harus lewat situ Lah, iya, gitu. Pak. Nggak sengaja iya, gitu kan. iya kan kota kecil, Iya, masa iya. mau lewat mana? Jadi tuh ada rasa, aduh nggak enak ke sana, nggak plong gitu Pak. Iya. Nah, sedangkan kalau dengannya bentukannya minor ini kan mau kapanpun, mau Iya, iya, dimanapun, mau Iya. apa, bisa ya nggak masalah. Enggak ya nggak masalah kan Iya gitu kan. iya iya. Nah itu ada rasa kayak gitu sih, udah rebel kali ya saya dari awal. Jadi kok kayak gini ya, itu saya setahun kayaknya di situ. Setahun. Walaupun masuknya awal-awal ya, Iya iya. masih kecil lah, masih berapa orang. Iya, Tapi iya. kok udah mulai ngerasa tuh daripada berkelanjutan makin Iya. tambah ini kan, ya udahlah menarik diri. Udah gini aja lah. Dasar pertimbangannya itu. Iya. Enggak lainnya Enggak ada yang konflik yang Iya, bersifat iya, itu iya. enggak ada. Iya, benar. Memang cuma kok Dan saya lihat juga hubungan pertemanannya sampai sekarang masih terus, ya. masih itu masih kontak-kontak. sangat harmonis lah sebetulnya. Iya. Maksudnya komunikasi itu apa masih berjalan terus gitu Masih, kan ya. masih. Sebagai seorang teman, sebagai seorang apapun lah. Masih berhubungan baik. Iya. Namanya kota kecil juga situ tahu. Di Facebook juga kalau misalnya apa masih chat-chatan sama beberapa temen. Masih. Iya iya. Roy, Ya. aku pengen tahu. Ini kan kamu kan sekarang sebagai salah satu orang yang rajin berproduksi. Iya, Pak. Ya, teman-teman lain enggak loh, belum.
teman-teman belum, mungkin karena belum pernah mencoba. Kalau kamu memang sudah dari zaman kuliah juga sudah mulai berproduksi, seperti ada beberapa teman lainnya juga yang begitu aktif berproduksi gitu ya. Dan ada beberapa teman yang belum, sampai sekarang sampai sekarang kamu aktif sekali untuk berproduksi, dan itu saya sungguh terima kasih untuk itu ya, karena ini menjadi perjalanan MF Product itu yakin banget long life bisa sampai ke depan gitu. Nah, sehubungan dengan pertanyaan yang akan saya tanyakan nih Roy, dari hal berproduksi itu, sekarang kan Roy coba untuk mengelola Minor Factor ID ya. Ya. Iya. Lah, dijelasin lah. Oke. Dijelasin sedikit aja, secara detail, syukur bisa tersampaikan. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang nggak paham, yang nggak tahu, jadi bisa sedikit lebih mengerti. Gitu. Oke. Saya mau tarik agak belakang. napak Telas ya. Jadi apa ya? Saya di MF pun kayak misalnya kalau misalnya FD pun ada beberapa edisi Factor Day yang saya nggak ikut ya, karena misalnya kerjaan atau misalnya lagi posisi di mana gitu kan ya Pak ya. Iya. Memang tapi nah di MF ini kan walaupun kita misalnya bukan yang harusnya hadir terus-terusan, tapi kalau ada kerjaan bukan berarti tali silaturahmi atau hubungan itu udah lepas gitu kan. Nah, ada beberapa edisi Factor Day yang memang saya nggak hadir lah, misalnya mulai 5, 6 gitu kan. 5. Pensiun dini tuh. Iyalah. Iya. Nggak juga ya, gimana ya? Iya, pensiun dini hilang. Ya buktinya kan balik Pak. Iya, kalau ya kan cuti. Kalau pensiun kan udah selesai ya. Selesai. Iya. Cuti. Iya. Kita harus halus jadi cuti. Cuti. Nah, itu tuh bukan berarti saya lepas sih, maksudnya ngelihat aja sih, maksudnya oh ya gimana nih, tetap aja update progres. Nah, terus kesini terus saya kan ya udah bisa ngatur gitu kan segala macam waktu dan segala macam. Nggak mungkin lah namanya hobi nih ya, namanya hobi atau misalnya passion hobi dan segala macam tuh pensiun dini sebenarnya nggak ada Pak. Cuma bahaya laten nih kayaknya nih. Bener kayak bahaya laten. Sekarang nggak nongol. Nanti bisa jadi ke depannya lagi, wah panas nih, pingin bangun kayak gini segala. Jadi nggak ada namanya kata pensiun sih sebenarnya. Nggak ada namanya pensiun apa retire. Sebetulnya kata pensiun itu dari teman-teman yang Iya, kebetulan yang untuk ngebully ya. Ditinggalin ya. Kan kurang aja ditinggalin. Hah, ini anak aja lu ninggalin gitu. Iya, Kan harus keluar satu kata yang membuat dia kembali. Itu sebenarnya, tapi kata-kata itu jadi motivasi ya. Memicu sih wajar. Ya buktinya kan kembali. Iya. Satu. Apa Pak? Yang lainnya enggak. Oh iya. Yang kembali lu. Ya. Terus yang lainnya geblas, Roy. Iya ya. Iya, walaupun kepengen dan bukan berarti tidak kenal, enggak, tapi aktivitas motornya selesai. Wah, padahal kan beda kita ngobrolin pensiun dini yang kemudian tidak kenal ya dengan pensiun dini yang istilah buat kita lu jadi berhenti main motor karena nggak ada motor. Kan beda. Yang terjadi begitu. Jadi kalau nggak ada motor juga mereka pasti ada sungkannya gitu ya Pak. Aduh, pada motoran aku mana. Tapi kalau enggak ya kebangetan maksudnya. Iya. Tapi kan buktinya tuh Waung hadir kembali gitu kan Pak. Saya terakhir ketemu Waung tuh FD12. Habis itu hilang balik lagi. Berarti kan membuktikan bahwa pasti akan balik. Kalau memang ada kepinginan situ ya, tapi pastilah. Nah, terus cuti lah ya. Cuti. Okay. Sama kayak cuti melahirkan. Sepakat deh. Cuti ya, Pak. Iya. Kalau saya cuti ya. Iya, kalau yang pensiun dini mungkin yang benar pensiun. Iya. Paripurna. Terus ngelihat perkembangannya MF tuh, saya tuh dari dulu gini Pak, punya orang tuh memulai suatu, oh ini MF nih, saya punya keyakinan brand ini besar. Karena gini, kita berawal dari, bukan brand ya, brand itu kan seiring jalannya waktu gitu Pak. Kita ada bentukan fisiknya lah, maksudnya bermotornya, ada kegiatan bermotor, bukan semena-mena orang nggak tahu apa-apa, saya pengen ngeluarin brand motorcycle. Jadi kan dia nggak ada dasaran bentuknya Pak. Nah terus seiring berjalannya waktu, ngelihat kayak gini MF, ini ada potensi besar. Saya masih punya keyakinan dan pasti akan mewujudkan itu gitu Pak. Jadi visinya itu sama teman-teman, kebetulan saya di sini ibaratnya
MFID gitu Pak ya. MFID itu sebenarnya bisa bukan bentukan apapun lah atau beda dari ini, bukan. Itu cuma kayak saluran distribusi. Kita ngomong aja kayak paguyuban gitu ya Pak ya. Jadi di mana produsen-produsen ini mempunyai satu Kok saluran. ngomong angel, koperasi. Oh iya, koperasi ya. Koperasi nanti Seperti simpan itu. pinjam kan. Kan koperasi kan dia menjadi satu perputaran dengan modal bersama, Ya. nanti berbagi, ada aktif pasif Ya, seperti apa yang disepakati bersama gitu iya, kan ya Pak ya. ini hanya mengistilahkan saja. Iya, lah. mengistilahkan. Hampir seperti Mungkin itu. juga nggak tepat koperasi yang nggak, tapi arahnya ke situ lah sebagai Nah. saluran distribusinya MF Product. Dengan seiringnya saya dari FD1 2005 kesini lihat ini tuh punya potensi besar. Saya punya keyakinan itu dan akan mewujudkan itu. Tapi kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, gitu kan Pak ya, tidak dikelola dengan baik, tidak ada kesepakatan yang kita sepakati bersama-sama. Memang kita bentukan motornya kan kita tidak ada sistem, kita tidak ada aturan yang berlaku. Tapi ini aturan main atau kesepakatan bersama yang kita sepakati bersama-sama. Tidak ada hitam di atas putih, tidak. Tapi secara karena kita kekeluargaan, jadi ya kita sepakati bersama-sama nih Pak sebagai keluarga. Nah ini harus saya menginisiasi bahwa ini harus ada saluran distribusi yang apa ya Pak, terpercaya atau misalnya ini dapat dipertanggungjawabkan dan satu pintu gitu Pak. Jadi berangkat dari oh iya, ketika berproduksi itu sebenarnya saya memposisikan diri sebagai konsumen. Kalau misalnya kita produksi kan tersebar nih Pak ya. Kita kan tersebar di berbagai simpul. Oh yang produksi ini di sini. Ini di sini. Jadi konsumen kan tidak ada kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan suatu produk gitu kan Pak. Tapi kalau udah itu satu pintu, jadi kayak one stop shopping gitu loh Pak. Oh ya barangnya ini ada, barangnya ini ada. Jadi satu pintu, pertanggungjawabannya jelas. Jika ada terkait komplain atau misalnya ada keluhan jelas kita trackingnya gitu kan Pak. Nah itu sistem itu yang coba kita terapkan di MFID. Jadi kemudahan dalam mendapatkan produk, terus transparansinya, maksudnya kan kalau kita buka di marketplace kan udah ketahuan kirim kapan, datang kapan itu. Nah itu yang kita lagi coba bangun. Jadi berjalannya ini memang baru 3 tahun ya Pak ya. Jadi 3 tahun itu MF Product itu jadi produsen-produsen itu bisa melalui saluran distribusi yang ini gitu loh. Kita bukan mewajibkan, bukan, karena ya terserah. Tapi dengan menggabungkan, saya yakin ketika menggabungkan pasar nih, market A, B, dengan kita semua tersebar di seluruh nasional, itu menjadi satu kesatuan market gitu loh Pak. Jadi semakin banyak lagi orang yang tahu tentang MF, kan kita harus menggeserkan stigma bahwa pertama-tama gini, wah ini MF Product ini hanya untuk kalangan MF ya, bukan. Jadi MF Product itu bisa untuk dinikmati semua orang, dijual untuk umum. Kan rata-rata kita kan kayak oh ini masih belum bisa buat umum ya atau apa gitu kan ya. Tapi kesini kan akhirnya kita dijual tuh memang untuk umum loh. Memang siapapun bisa untuk menggunakan, mendapatkan. Jadi memang bukan hanya untuk keluarga gitu kan. Nah dengan adanya ini tuh market itu mulai berkembang. Maksudnya berkembang itu hampir kalau misalnya saya persentase 40%-nya itu orang di luar MF Pak. Setelah adanya Manufacturer ID ini. Jadi nggak tahu itu siapa, mungkin orang yang hanya tertarik, hanya memang saya seneng loh kayak gini. Memang kan kita kan konsepnya motorcycle apparel gitu ya Pak ya. Dengan ada bentukannya, saya pakai mobil pakai kaos aja udah senang tanpa harus terlibat gitu kan. Atau siapa tahu dari situ yang bersangkutan terlibat itu juga banyak yang seperti itu kan gitu kan. Nah ini tuh awal berangkatnya MFID itu benar dari visinya bahwa ini harus menjadi besar. Brand MF ini besar sesuai kata Pak Agus kan. Brand MF-nya besar pasti akan bisa menghidupkan yang lain gitu, satu keluarga. Nah kan sini ini MFID kan tim gitu kan. Tim semuanya menjadi satu tim dan ini harapannya mempunyai visi yang sama untuk kemajuan brand ini. Ketika brand ini besar, ketika ini dapat orang lain itu tahu, orang yang bukan di luar motor itu tahu itu apa. Nah, itu kita targetnya ke situ. Iya. Gitu, Pak. Nah, regulasi yang muncul dari MFID kan mungkin juga teman-teman butuh tahu.
nggak usah detail, Roy. Iya. Misalnya mamanya, oh aku produksi, oh aku coba pakai saluran distribusinya MFID. Apa sih informasi yang aku perlu dapatkan untuk bisa aku bisa masukin barangnya ke sana gitu. Kalau informasi pasti kan di MFID misalnya saya bisa ngubungin saya gitu kan Pak ya. Bisa kita ngobrol karena kita punya visi ini segala macam. Untuk masalah teknis kita bisa bicarakan, tapi saya itu tidak menutup siapapun untuk berproduksi. Malah beberapa teman-teman kayak teman-teman Sukabumi, Tangerang gitu kan. Terus kayak Mas Dewanikung, siapa itu Mas Dena ya. Itu kan udah sering ngobrol panjang via telepon, udah tahu, udah dikasih jelasan. Kita visinya tuh seperti ini Mas, seperti ini. Jadi untuk memperjelaskan itu. Nah, untuk mendapatkan informasinya bagaimana rules-nya gitu kan. Siapapun keluarga minor factor yang mau berproduksi, saya welcome gitu. Iya. Saya teman-teman di balik MFI. Harus itu. Ya, jadi benar-benar apapun yang dibutuhkan data, maksudnya apapun itu untuk apa. Jadi gini loh Pak. Kadang-kadang tuh di keluarga, nah ini nih. Ini yang menarik nih. Jadi saya yakin di keluarga minor factor itu mempunyai mempunyai passion atau mempunyai keahlian di bidang masing-masing. Iya. Jadi, nah itu tuh adanya MFID ini saluran ini tuh itu untuk mengumpulkan itu Pak. Jadi kadang-kadang saya pingin buat, saya bisa desain. Iya. Tapi tidak punya Potensi-potensi itu tergali gitu kan. Tapi tidak mempunyai Kemampuan pengetahuan untuk channel untuk konveksi, untuk tahu bahan, untuk tahu ini segala macam, atau sampai ke detik itu detail itu dia nggak tahu. Atau kebalikannya, saya pengen produksi, ada kemauan, tapi nggak bisa desainnya, nggak bisa mencurahkannya gitu kan Pak. Iya. Nah di sini udah satu tim ini dari produsen-produsen yang gabung ini udah satu tim. Jadi kita tinggal merekomendasi aja Pak. Saya kalau misalnya desain lagi sempat ya silahkan pakai aja, pakai desain kalau memang setuju gitu kan. Terus bisa pakai jasa profesional bisa ataupun apapun. Nah itu kita membuka ruang di mana nantinya produsen ini yang punya niatan produksi, ayo kita rangkul kayak gini, butuhnya apa, butuhnya informasi apa, atau kita ngasih rekomendasi pun kalau misalnya pakai yang lain atas, tapi dengan standar quality yang kita tetapkan. Nah ini goalnya juga saya bilang visi awal. Saya ingin membawa brand MF ini dikenal itu juga dengan value produknya gitu kan Pak. Jadi orang beli itu, wah produknya itu juga bagus gitu loh Pak. Nggak kalah saing sama yang lain gitu kan. Dari segi apanya, dari segi bahannya, dari segi sampai packagingnya, kita packagingnya bukan yang plastik selesai gitu kan Pak. Nah itu detail itu yang kita sama tim kita pikirkan. Iya. Jadi di situ ada proses kreatif di situ, proses memangnya brainstorming, kita mikirin bareng-bareng di situ. Nah, buat Tapi itu jadi memberatkan nggak? bukan memberatkan sih Pak, tapi saya tantangan untuk produsen untuk berpikir bahwa setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Jadi kayak saya tuh sama teman-teman itu kalau mengeluarkan satu produk itu kayak apa ya? Kayak berkarya. Jadi bukannya ada produksi, bikin, selesai, jual, selesai gitu kan Pak. Tapi prosesnya ini kalau satu produk gitu ya Pak, mungkin sama teman-teman di balik layar itu 3 bulan, 4 bulan udah dipikirin Pak. Desainnya bagus apa enggak, disetujuin apa enggak. Jadi ketika produk itu keluar, itu udah ada rasa kebanggaan. Wah ini produk, desainnya ada maknanya, ada itu. Nah, waktu Pak Gus misalnya nanya, itu memberatkan nggak? Itu sebenarnya tantangan. Jadi ayolah kita berproduksi itu ada value-nya gitu Pak, ada nilainya. Oh ini ada, nanti kita bisa bercerita di situ. Iya. Gitu sih Pak. Iya. Kalau saya sekedar menyampaikan ulang lagi aja Roy, bahwa MFID ada itu juga menurutku suatu kemajuan. Dan saya betul-betul support untuk itu ya, mendukung untuk itu. Karena itu saya juga sudah mengharapkan jauh-jauh hari sebelumnya gitu, untuk itu harusnya ada. Karena apa? Selama ini kita tidak bisa prediksi kekuatan pasar. Benar. Itu. Jadi gini sebetulnya harapan saya yang sangat mendasar gitu sebetulnya, buka pasar yang selama ini nggak kejamah. Betul. Jadi bisa memprediksikan bahwa kita sekarang punya pasar yang kuat gitu ya, bukan dari hanya sekedar door to door, bukan hanya sekedar dari karena penyampaian yang sangat konvensional dari teman HP-mu ya, Mon ya. Handphone siapa? Ini boleh di handphone siapa ya?
Kayak Simone HPNS apa? Jadi gini loh, kita lanjut ya Roy ya. Ya. Bahwa pasar yang selama ini ada, yang sudah tercipta gitu, ya masih sangat konvensional, sangat lampau lah ya. Ya sekedar antar teman gitu. Antar teman gitu. Jadi pasar yang sebetulnya fokus sekali untuk bisa tertuju dari MFID, saya lebih cenderung ngomongin gitu. Mbok, kamu tuh bisa buka pasar yang lewat media-media yang ada sekarang seiring dengan kemajuan zaman ini, bukan kembali kepada bentukan yang lalu gitu, di situ berkutat gitu, yang kemudian nggak berbeda gitu. Betul. Yang satu pintu saya juga nggak ada masalah dengan itu, karena apa? Di cara model pemasarannya online ini yang sekarang itu memang butuh orang percaya ya. Orang percaya itu menjadi sulit sekali kalau nggak lewat dengan regulasi seperti itu gitu. Dan memang ada beberapa kali kasus-kasus kita juga menjadi kurang percaya karena kelalaian kita juga gitu. Ada yang memang niatnya nggak baik ya, ada gitu ya, banyak cerita dari personal yang kebetulan sudah dipercaya untuk bisa berproduksi, tapi kemudian melakukan satu kesalahan yang disengaja, yang itu membuat orang jadi takut bertransaksi loh. Kan yang diarahnya nanti brand, Pak. Iya. Jadi sekarang kepercayaan itu juga yang muncul dari konsumen itu, kita sampai ke user akhir itu kalau nggak di maintenance kan juga berbahaya sekali untuk brand yang sudah dibangun selama ini. Memang salah satunya ya seperti itu, harapanku ya itu. Cuman ya sekali lagi saya berharap sekali, betul-betul berharap sekali bahwa konsep MFID yang ada di sini sebagai saluran distribusi resminya MF Produk itu jelas tersampaikan kepada rekan-rekan. Kalau itu tersampaikan kepada rekan-rekan dan itu tidak memberatkan, seperti tanda kutip yang aku bilang tadi, nanti jadi ada biaya packing kok, kan banyak sekali orang anggapannya macam-macam dari teman-teman gitu. Ya aku tak mau sendiri aja lah karena lebih efisien, lebih murah, lebih apa, kan ada anggapan seperti itu. Tapi kalau itu bisa disampaikan, makanya kemarin FD sebaiknya lu ngomong deh, ada orang tanya kamu jawab deh, ada itu, kalau ada hal-hal yang bisa disampaikan, sampaikan. Beberapa waktu di FD kan kita juga bedanya, yang FD kan sebenarnya FD itu kita pingin mencoba, Pak. Karena larinya itu ke depannya pingin, ya karena keterbatasan pandemi, event-event motor kan banyak gitu kan, Pak ya. Iya. Adalah kita berpartisipasi ke situ bisa kan, kita understand dengan ini kayak gitu. Nah, di ajang FD kemarin itu 3 tahun MFID ada bikin booth itu pingin menjadi pembeda aja. Kalau misalnya dulu hanya ala kadarnya gitu ya, Pak ya, gelaran gitu segala macam, sekarang terkonsentrasi, ada booth, ada satu konsep, ada segala macam lah. Kemarin juga ada obrolan dari beberapa keluarga, teman-teman yang ngomongnya gimana nih ini gini. Ya jelasin, saya jelasin dari A sampai Z kayak gini, seperti ini. Makanya lagi proses sih, Pak, lagi tetap progres. Kayak di marketplace kan udah ada 2 sekarang, Shopee sama Tokopedia. Itu saya juga nggak tahu yang beli siapa. Bisa dicek rekomendasinya dari teman-teman yang udah ngasih testimoni, itu kan sebagai sumber bahwa acuan. Jadi rekomendasi bahwa yang udah beli ini itu saya nggak tahu itu siapa yang beli ataupun apa, memang penilaiannya seperti apa terhadap MF Produk. Jadi kita benar-benar open. Jadi memang ke arah situ sih, Pak. Ke arah situ, tinggal loncatan-loncatannya tinggal dipacu lagi sih, Pak. Gitu. Tinggal semangat untuk majunya itu ya. Dan saya pingin gini, Pak, gini. Gimana? Teman-teman keluarga MF. Jadi saya pingin banget itu semua keluarga itu atau misalnya terlibat itu berproduksi. Ayolah berproduksi, karena ketika seseorang udah berproduksi, yang lainnya ini ketarik, Pak. Jadi gini. Ketika misalnya ada produk baru keluar produk baru, saya yakin produk-produk lain itu sekalian dilirik kan gitu. Apalagi sekarang online gitu segala macam. Oh sekalian nih kaos yang ini atau sekalian satu kiriman gitu, Pak. Harusnya gini, Roy. Saya sih sebetulnya juga ya ingin menyampaikan kenapa sih kalian nggak pada mau berproduksi gitu.
harus dibangun bahwa berproduksi itu menguntungkan. Iya betul. Itu loh. Mana contoh menguntungkan? Lah saya pengen ngomong ini loh yang terlibat ini semua. Ini diuntungkan untuk itu gitu. Iya. Kamu berproduksi bukan buang duit, bukan, tapi jadi duit. Jadi duit. Nah, itu yang paling penting disampaikan. Iya. Kenapa sih kamu jadi duit kok nggak mau gitu? Iya. Kan aneh. Aku juga bilang selama ini, loh, aku suruh kamu berproduksi, pasarnya udah disiapin, semuanya sudah ada banyak kemudahan. Finansial kamu kalau sulit juga bisa bekerja sama dengan yang lainnya gitu. Itu kan ditawarkan semua dan itu sorry aja itu jadi duit kok gitu ya. Ya. Kenapa enggak? Gitu. Nah, itu. Kenapa enggak? Sampai aku bilang